di meja ada pepaya. Sudah habis dimakan opa. Kenalin, kami dari kelompok 3 yang manis dan mempesona. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sejarah museum. Hayo, di sini siapa yang belum pernah ke museum? Yuk sini kita jelasin. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Anzani Ade Putri Saksono, Lidwina Devita Herlina Mendonsa, Erlita Erilia, Eli Fatimatul Badriyah, Farhatul Maulida Azizah, Hagi Ar-Rahman Nur, Jihan Rifdah Arfiana, Juliana Tir Magareta Sinaga, Leli Febriana, Cindy Pramadasari, dan yang terakhir saya sendiri, Zahira Natasa. Pengertian museum. Museum merupakan suatu gejala sosial atau kultural dan mengikuti sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang menggunakan museum itu sebagai prasarana sosial atau kebudayaan. Museum berakar dari kata Latin museion, yaitu kuil untuk 9 dewi mus. Anak-anak Dewi Zeus yang tugas utamanya adalah menghibur. Dalam perkembangannya, museum menjadi tempat kerja ahli-ahli pikir zaman Yunani kuno, seperti Pitagoras dan Plato. Museum yang pada mulanya tempat pengumpulan benda-benda dan alat-alat yang diperlukan bagi penyelidikan ilmu dan kesenian berubah menjadi tempat mengumpulkan benda-benda yang dianggap aneh. Museum juga pernah diartikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan dalam karya tulis seorang sarjana. Ini terjadi zaman ensiklopedis, yaitu zaman sesudah Renaissance di Eropa Barat. Berikutnya, sejarah museum. Perkembangan museum di Belanda sangat mempengaruhi perkembangan museum di Indonesia. Diawali oleh seorang pegawai VOC yang bernama G.E. Rumphius yang pada abad ke-17 telah memanfaatkan waktunya untuk menulis tentang Ambons Landbeschrijving yang antara lain memberikan gambaran tentang sejarah Kesultanan Maluku di samping penulisan tentang keberadaan kepulauan dan kependudukan. Pada waktu Inggris mengambil alih kekuasaan dari Belanda, Raffles sendiri yang langsung mengepalai Batavia Society of Arts and Science. Selama kolonial Inggris, nama lembaga diubah menjadi Literary Society. Namun ketika Belanda berkuasa kembali, diganti pada nama semula, Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dan memusatkan perhatian pada ilmu kebudayaan, terutama ilmu bahasa, ilmu sosial, ilmu bangsa-bangsa, ilmu purbakala, dan ilmu sejarah. Di Batavia sendiri, anggota lembaga bertambah terus. Perhatian di bidang kebudayaan berkembang dan koleksi meningkat jumlahnya, sehingga gedung di Jalan Majapahit menjadi sempit. Pemerintah kolonial Belanda membangun gedung baru di Jalan Merdeka Barat nomor 12 pada tahun 1862. Karena lembaga tersebut sangat berjasa dalam penelitian ilmu pengetahuan, maka pemerintah Belanda memberi gelar Koninklijk Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Lembaga yang menempati gedung baru tersebut telah berbentuk museum kebudayaan yang besar dengan perpustakaan yang lengkap yang sekarang beralih nama menjadi Museum Nasional. Perkembangan museum di Indonesia. Perkembangan museum di tanah air tidak dapat dilepaskan dari zaman kolonial. Pada saat itu didirikan Museum Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Saat ini Museum Nasional yang merupakan wujud perhatian elit pada penelitian, pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan yang ada di Indonesia. Lahirnya museum ini juga menjadi cikal bakal berdirinya museum di tanah air. Semisal Museum Raja Pustaka, Surakarta 1890, dan Museum Zoologi di Bogor, Agustus 1894. Fungsi museum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 dalam Pedoman Museum Indonesia 2008, museum memiliki tugas menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Dengan demikian yaitu
Sebagai tempat pelestarian, museum harus melaksanakan kegiatan sebagai berikut: penyimpanan, perawatan, dan pengamanan. Sebagai sumber informasi, museum melaksanakan kegiatan pemanfaatan melalui penelitian dan penyajian. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Penyajian harus tetap memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanannya. Jenis museum berdasarkan koleksi yang dimiliki. Pertama, museum umum. Museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu, dan teknologi. Contohnya, Museum Angkut Batu Malang. Kedua, museum khusus. Museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni, satu cabang ilmu, atau satu cabang teknologi. Contohnya, Museum Wayang dan Museum Seni Rupa. B. Jenis museum berdasarkan kedudukannya. 1. Museum nasional, yaitu museum yang koleksinya terdiri dari suatu benda yang berasal, mewakili, dan berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional. Contoh Museum Nasional Republik Indonesia atau Museum Gajah. 2. Museum provinsi, yaitu museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda yang berasal, mewakili, dan berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari wilayah provinsi di mana museum berada. Contoh, Museum Keraton Yogyakarta. 3. Museum lokal, yaitu museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda yang berasal, mewakili, dan berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari wilayah kabupaten atau kota madya di mana museum tersebut berada. Contoh, Museum Airlangga Kediri. Museum bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya 1. Museum arkeologi. Museum arkeologi ini biasanya memamerkan benda-benda bersejarah seperti fosil. Museum ini berada di ruangan terbuka, tetapi ada juga yang di dalam ruangan. Museum Trawulan yang ada di Mojokerto, Jawa Timur termasuk museum arkeologi. 2. Museum seni. Seperti namanya, museum ini sering disebut juga dengan galeri seni. Museum ini biasanya memamerkan karya seni seperti lukisan, pahatan, dan kesenian-kesenian lainnya. Pasti ada di museum ini. Museum Avandi di Yogyakarta termasuk jenis museum seni. 3. Museum biografi. Museum biografi ini biasanya berisi tentang benda-benda yang berkaitan dengan seseorang yang terkenal atau berpengaruh besar. Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Dr. Aha Nasution adalah contoh museum biografi yang dimiliki oleh Indonesia. 4. Museum anak. Museum anak ini biasanya berisi tentang benda-benda yang bisa disentuh atau digunakan oleh anak-anak. Museum ini didirikan untuk membantu anak-anak belajar mengenal sesuatu. Museum Kolong Tangga di Yogyakarta merupakan salah satu contoh museum anak yang ada di Indonesia. 5. Museum sejarah. Sesuai dengan namanya, museum ini menyimpan benda-benda peninggalan sejarah. Berkas-berkas penting di zaman dahulu adalah salah satu benda yang ada di museum sejarah. Indonesia punya beberapa museum sejarah. 2 di antaranya adalah Museum Perjuangan Bogor dan Museum Sumpah Pemuda. 6. Museum militer. Sesuai dengan namanya, museum ini memiliki benda-benda yang berhubungan dengan militer atau perang. Serangan militer, senjata militer, hingga kendaraan militer adalah beberapa benda yang dipamerkan di museum ini. Museum Benteng Vredenburg adalah museum militer atau perang yang ada di Indonesia. 7. Mesin otomotif. Museum otomotif adalah museum yang memamerkan kendaraan. Contohnya, Toyota Automobile Museum,
merupakan museum yang didirikan perusahaan otomotif asal Jepang, Toyota, pada tahun 1989 di kota Nagukate, tidak jauh dari pusat kota Nagoya, Jepang. 8. Museum Maritim. Museum Maritim merupakan museum uang yang mengspesialiskan terhadap objek yang berhubungan dengan kapal atau perjalanan di laut atau di danau. Di dalam museum maritim dipamerkan berbagai benda bersejarah seperti kapal, lukisan, senjata angkatan laut, atau benda-benda lainnya yang berhubungan dengan dunia maritim. Contoh, Museum Kapal Selam Senopati di Surabaya. 9. Museum Geologi merupakan museum hang yang membahas tentang bumi. Contoh, Museum Geologi di Bandung. 10. Museum Ilmu Pengetahuan merupakan museum yang membahas tentang seputar masalah saintifik atau sejarahnya. Contohnya di Munsain, yaitu Museum Nasional Sejarah Indonesia. Sekian dan terima kasih.